Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya M. Rangga Alfati Rizky dengan NBI 14624000102 dari program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada video ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah manajemen basis data sesuai ketentuan pada soal UAS. Karena NBI saya merupakan NBI genap, saya akan membuat sebuah sistem manajemen pariwisata menggunakan MySQL. Sistem yang saya akan buat terdiri dari 3 tabel, yaitu ada destinasi, pengunjung, dan kunjungan. Ketiga tabel tersebut nantinya akan saling berelasi menggunakan primary key dan foreign key. Selain membuat struktur database, saya juga mengimplementasikan seluruh fitur yang diminta pada soal, seperti if else, case, while, repeat until, storage procedure, function, view, trigger, cursor, serta melakukan proses backup dan restore database. Pada video ini saya akan menjelaskan setiap langkah yang saya kerjakan, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, pengisian data, sehingga pengujian seluruh fitur tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke tahap pertama, yaitu membuat database. Pada tahap pertama saya akan membuat sebuah database. Nah, database merupakan sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur sehingga mudah untuk dikelola, dicari maupun diperbarui. Pada proyek ini saya menggunakan MySQL sebagai database management system atau DBMS untuk mengelola seluruh data yang akan digunakan. Sesuai dengan studi kasus yang saya kerjakan, saya akan membuat sebuah database dengan nama DB Pariwisata. Komennya seperti ini. Create database. Ini namanya pariwisata ya. Sebentar. Nah, ini. Lalu langsung kita use DB pariwisata. Oke. Nah, jika sudah, kita execute. Ini kita execute dulu. Oke, 2 sukses. Nah, saya akan jelaskan. Untuk yang ini, perintah create database ini digunakan untuk membuat sebuah database baru dengan nama DB Pariwisata. Sebentar, ini saya refresh. Nah, ini dan use ini fungsinya untuk mengaktifkan database tersebut sehingga seluruh query berikutnya akan dijalankan pada database DB Pariwisata. Nah, di sini. Oke, pada tahap selanjutnya saya akan membuat tabel pertama, yaitu tabel destinasi. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai tempat wisata yang ada di dalam sistem informasi. Yang disimpan meliputi nama destinasi, kota, lokasi, destinasi, jenis destinasi, serta harga tiket masuk. Tabel ini juga memiliki primary key, yaitu ID destinasi yang berfungsi sebagai identitas unik setiap destinasi sehingga tidak akan ada data yang memiliki ID yang sama. Untuk query-nya yang pertama ada create table, setelah itu destinasi, kurung, nah, kita enter, lalu ada ID slash destinasi in unsignet, nah, net auto
instrument. Oke, lalu kasih primary key, koma, enter. Lalu nama destinasi kita kasih varchar 100, not, lalu 0, koma, enter. Lalu kota, ininya varchar, sel varcharnya 100 deh. Dan not 0 juga, not 0, koma, lalu ada jenis, kasih varchar, ini 50 saja udah cukup, not 0, koma, lalu harga tiket, kita ininya desimal 10,2. Ini not 0. Nah, sudah, ini jangan lupa kita execute dulu. Udah sukses. Nah, untuk di garis ini create table, ini perintah digunakan untuk membuat sebuah tabel baru dengan nama destinasi. Lalu di baris kedua, nah ini kolom ID destinasi digunakan sebagai identitas setiap destinasi wisata ya. Saya menggunakan tipe data in dengan ID karena ID berupa angka. Nah, kemudian saya menggunakan unsigned agar nilainya tidak bernilai negatif. Selanjutnya saya menggunakan auto increment sehingga setiap data baru akan mendapatkan ID secara otomatis tanpa perlu diisi secara manual. Kolom ini dijadikan primary key sehingga setiap data memiliki identitas yang unik. Oke, untuk baris ketiga, yang ini. Kolom nama destinasi digunakan untuk menyimpan nama tempat wisata ya. Saya menggunakan tipe data varchar karena data yang disimpan berupa teks dengan panjang maksimal 100 karakter. Sedangkan not 0 ini digunakan agar kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Pada baris 4 juga kolom kota digunakan untuk menyimpan lokasi kota dari destinasi wisata. Tipe data yang digunakan juga varchar karena berupa teks. Untuk baris yang ini, kolom jenis digunakan untuk menyimpan kategori destinasi, misalnya pantai, gunung, museum, air terjun, atau taman wisata. Untuk yang di baris ini, kolom harga tiket digunakan untuk menyimpan harga tiket masuk. Saya menggunakan tipe data desimal 10,2 karena tipe data ini lebih sesuai untuk menyimpan nilai mata uang sehingga hasil perhitungannya lebih akurat dibandingkan menggunakan tipe data float. Oke, setelah membuat tabel destinasi yang tadi ini sudah terbuat, langkah berikutnya adalah membuat tabel pengunjung. Tabel pengunjung digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai orang yang berkunjung ke tempat wisata. Data yang akan disimpan meliputi nama pengunjung, jenis kelamin, nomor telepon, dan kota asal pengunjung. Sama seperti tabel sebelumnya, tabel ini juga memiliki sebuah primary key, yaitu ID pengunjung yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pengunjungnya. Untuk query-nya yang pertama ada create tabel pengunjung kurung buka kurung, ini enter.
pertama ada ID pengunjung ya. Pengunjung, oke. Login dan unsignet. Lalu ada auto underscore instrument. Lalu primary key ya. Oke, koma, enter. Lalu ada nama pengunjung, tabelnya. Nama pengunjung si varchar karena berupa teks. Minimal 100 dan not null. Koma. Lalu ada nama pengunjung. Berupa varchar. Buat 100 juga. Ini not null. Koma. Lalu ada jenis kelamin. Ini varchar ya. Varchar. Saya kasih 15 aja deh. Cukup. Not null. Koma. No HP. Varchar 20 cukup. Not null. Koma. Lalu kota asal underscore sorry di sini ada skornya. Ini juga varchar 100 not null. Sini ininya. Oke. Lalu kita coba execute. Oh, ada error sebentar. Saya cek dulu. Tabel pengunjung ID unique auto instrument primary key. Ini ada varchar not null semua. 100 sebentar. Ini ada error. Instrument betul. Unsignet betul. Ini ada koma. Kota asal not null. Sebentar saya cek dulu. Oh, oke. Sorry, ini ternyata ada duplikat kolom. Nah, ini ya. Bentar saya hapus dulu. Nah, seperti ini ada nama pengunjung di kelamin no HP. Kota asal, nomor HP, jenis kelamin, nama pengunjung, ID pengunjung. Oke, kita coba run. Nah, sudah sukses. Oke. Di bagian baris pertama ini sama ya, digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama pengunjung. Ntar saya refresh dulu table. Nah, ini kita table. Nah, untuk yang di baris ini, nah kolom ini digunakan sebagai identitas unik setiap pengunjung. Saya menggunakan tipe data in unsignet karena ID berupa angka positif. Kemudian auto instrument digunakan agar nomor ID bertambah secara otomatis setiap kali ada data baru, dan kolom ini juga dijadikan primary key sehingga tidak boleh ada dua data yang memiliki ID yang sama. Untuk
seperti nama pengunjung, saya menggunakan varchar 10. Nah, kolom ini digunakan untuk menyimpan nama pengunjung dengan panjang maksimal 10 karakter. Dan saya menambahkan not null agar kolom ini wajib diisi. Lalu ada kolom jenis kelamin. Nah, ini digunakan menyimpan jenis kelamin pengunjung, misalnya laki-laki atau perempuan. Lalu ada no HP. No telepon ini digunakan tipe data varchar bukan int karena nomor telepon tidak digunakan untuk operasi perhitungan dan bisa diawali angka 0. Dan di kolom kota asal yang ini, nah kolom ini digunakan untuk menyimpan kota asal dari pengunjung masing-masing. Nah, untuk tabel pengunjung telah berhasil dibuat ya. Sampai tahap ini saya sudah memiliki 2 tabel, yaitu tabel destinasi dan tabel pengunjung. Selanjutnya saya akan membuat tabel kunjungan yang akan menghubungkan kedua tabel tersebut melalui foreign key. Oke, pada tahap selanjutnya saya akan membuat tabel terakhir, yaitu tabel kunjungan. Tabel kunjungan berfungsi sebagai tabel transaksi. Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap aktivitas kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung ke suatu destinasi wisata. Dan pada tabel ini terdapat 2 foreign key, yaitu ID destinasi dan ID pengunjung. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel kunjungan dengan tabel destinasi dan tabel pengunjung. Dengan adanya relasi tersebut, data menjadi lebih konsisten dan menghindari terjadinya duplikat data. Sebagai contoh, apabila seorang pengunjung datang ke suatu destinasi, maka sistem cukup menyimpan ID dari pengunjung dan ID dari destinasi tersebut tanpa perlu menuliskan ulang seluruh informasi pengunjung maupun destinasi. Untuk query-nya, yang pertama create table kunjungan, enter, lalu ada ID kunjungan, alhamdulillah, lalu in unsignet, sebentar, oke sorry, lalu ada auto score in Seraman, ini primary key, oke, koma, enter, lalu ID destinasi kita masukin, destinasi samain unsignet, ini not null, koma, enter, ID pengunjung ya, pakai juga unsignet not null, lalu ada tanggal kunjungan, ini pakai date not null, lalu jumlah, skor, tiket, in unsignet not null, lalu ada total bayar, ini pakai desimal ya, saya menggunakan 12,2, jangan lupa not null agar wajib diisi, koma. Nah, lalu ada constraint, nah seperti ini, angka skor destinasi
key-nya key yaitu ID destinasi. Untuk referensinya ada destinasi ID or destinasi. Nah, ini jangan lupa koma. Sebentar saya cek dulu, takut ada yang salah. Oke, saya rasa sudah benar. Lalu ada lagi constraint ini FK destinasi ya. Kok destinasi lagi, sorry, kita pakai pengunjung. Lalu foreign key ID underscore pengunjung. Oke, benar. Lalu references pengunjung oke, benar. Lalu ada ID pengunjung, sorry kurang. Oke, kita execute dulu. Oke, sudah sukses. Refresh dulu. Nah, oke, saya akan menjelaskan di bagian pertama yang ini ya. Nah, sama seperti tadi, perintah ini digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama kunjungan. Lalu ada ini. Nah, kolom ini merupakan primary key pada tabel kunjungannya. Nilainya akan bertambah secara otomatis setiap kali data kunjungan baru ditambahkan. Lalu ada foreign key yang pertama, yaitu ID destinasi. Nah, yang ini. Nah, kolom ini digunakan untuk menyimpan ID destinasi yang dikunjungi. Nah, lalu ada foreign kedua. Nah, ini digunakan untuk menyimpan ID pengunjung yang melakukan kunjungan. Lalu ada tanggal. Kolom ini digunakan untuk menyimpan tanggal kunjungan wisata. Untuk jumlah tiket, yaitu digunakan menyimpan jumlah tiket yang dibeli oleh pengunjung. Lalu ada total bayar. Nah, ini digunakan menyimpan total biaya yang dibayarkan oleh pengunjung. Oke, lalu ke foreign key. Nah, foreign key ini yang dengan reference destinasi ini, bagian ini menghubungkan antara tabel kunjungan dengan tabel destinasi. Lalu yang ini juga dan yang ini. Nah, bagian ini membuat hubungan antara tabel kunjungan dan tabel pengunjung. Oke. Jika digambarkan hubungan antara tabel pada database ini adalah sebagai berikut, yaitu satu destinasi dapat dikunjungi oleh banyak pengunjung. Sebaliknya, satu pengunjung juga dapat melakukan kunjungan ke berbagai destinasi yang berbeda. Oleh karena itu, tabel kunjungan berfungsi sebagai tabel penghubung yang menyimpan informasi transaksi kunjungan. Dengan desain seperti database menjadi lebih terstruktur, mengurangi redundasi data, serta menjaga integritas data antar tabel. Oke, setelah seluruh tabel berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengisi data pada masing-masing tabel.
Sesuai dengan ketentuan soal UTS, setiap tabel harus memiliki minimal 10 data. Pada tahap ini saya akan mengisi tabel destinasi dengan 10 data tempat wisata yang berbeda di berbagai kota di Indonesia. Data ini nantinya akan digunakan untuk menguji seluruh fitur yang akan dibuat seperti storage procedure, function, trigger, kursor, dan fitur lainnya. Oke, untuk yang pertama saya akan mengisi tabel destinasi. Tambahkan query, insert, into, destinasi, ada nama destinasi, lalu ada kota, lalu ada jenis, alhamdulillah, lalu ada harga tiket ya. Nah, dengan values, nah untuk yang pertama ini ada Gunung Bromo ya, misal Gunung Bromo. Nah, kasih tanda petik di atas, lalu koma, tanda petik lagi. Ini dari Probolinggo, oke benar, jangan lupa tanda petik, lalu koma, jenisnya kita gunung ya, tanda petik jangan lupa, gunung, koma, dan harga tiketnya 35.000 ya, 35 123, yaitu koma. Lalu yang kedua saya akan begini, misal Pantai Kuta, koma, tempatnya di Bali, koma, lalu jenisnya pantai, harga tiketnya 50.000, 1, 2, 3, 4, jangan lupa koma, saya copy aja deh. Oke, sebentar. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan, kita copy dulu, ini kita paste. Nah, untuk nama destinasi yang ketiga ada Museum berada di Bali, Malang, jenisnya museum ya, dengan harga masuk 100.000, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada Jatim Port 1 ya, itu berada di Batu, jenisnya taman hiburan, sebentar ada telepon. Oke, maaf tadi ada gangguan, tadi nyampe di Jatim Park 1 ya. Nah, untuk harganya yaitu 120.000 ya, 4. Nah,
destinasi yang kedua ada Kawah Ijen. Oke, nah ini tempatnya di Banyuwangi. Dengan jenis hiburan gunung. Untuk harga tiketnya yaitu 100.000 ya. Oke, nolnya 5, tuh 2, 3, 5. Oke, benar. Sorry. Lalu selanjutnya ada Pantai Papuma. Itu lokasinya ada di Jember. Pantai sudah benar, dengan tiket masuknya 20.000. Selain Pantai Papuma ada Taman Safari. Itu ada di Prigen. Taman Safari Prigen yang ada di Pasuruan, dengan jenis taman hiburan juga. Ini kebun binatang maksudnya. Oke, dengan tiket masuk 150.000. Selanjutnya ada Monumen Tugu Pahlawan. Ini terletak di Surabaya ya. Itu jenisnya sejarah. Tiketnya 10.000. Oke, lalu ada air terjun Madakaripura. Ini terletak di Probolinggo. Untuk jenisnya air terjun ya. Tiket masuk 30.000. Oke, yang terakhir ada Pantai Balikambang. Ini yang berada di Malang. Pantai tiket masuknya 15.000 ya. Nah, pada query ini saya menggunakan perintah insert into ini. Nah, ini untuk menambahkan data ke dalam tabel destinasi ya. Data yang dimasukkan terdiri dari nama destinasi, kota, jenis wisata, lalu ada harga tiket. Nah, saya di sini memasukkan 10 data agar memenuhi ketentuan pada soal sekaligus memudahkan proses pengujian fitur-fitur database pada tahap berikutnya. Oke, saya akan run. Ada error. Theme Park 1. Outline 4.
sebentar. Oke, sorry ya, ternyata saya kurang menambahkan tanda koma di sini. Sini, 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 lalu sini, sini, lalu sini, lalu sini. Oke, coba run sekali lagi. Oke, tetap error ya. Sebentar. Oke, ini kode sudah saya perbaiki tadi. Oke, kita coba running dulu. Oke, sudah sukses. Lalu saya akan menampilkan itu dengan menggunakan perintah select from destinasi. Nah, ini dia. Oke, dengan menggunakan perintah select untuk memastikan bahwa seluruh data berhasil masuk ke dalam destinasi ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengisi tabel pengunjung. Nah, tabel ini berisi data identitas pengunjung yang nantinya akan digunakan pada tabel kunjungan sebagai data transaksi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan data pengunjungnya, yaitu ada nama pengunjung, jenis kelamin, nomor HP, dan kota asal. Dan ini ada 10 data. Kita running. Nah, sudah sukses. Lalu sama sorry cancel. Nah, ini yang destinasi kita ganti ke pengunjung. Oke, lalu kita running. Sorry, di sini ada error. Sebentar, kita refresh dulu. Kita running. Select from pengunjung. Ntar kok error. Oh, sorry. Ini ya. Zero juga. Sebentar. Kita open di sini aja. Nah, sama seperti sebelumnya, saya menggunakan perintah insert into ya. Dan untuk menambahkan 10 data pengunjung setelah proses insert selesai, saya menggunakan perintah select untuk memastikan seluruh data telah tersimpan dengan benar. Lalu saya akan menambah data kunjungan. Setelah data destinasi dan pengunjung berhasil dibuat, saya akan mengisi tabel kunjungannya. Nah, tabel ini merupakan tabel transaksi sehingga data yang dimasukkan pengunjung, ID destinasi, dan ID pengunjung yang sudah ada di sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antar tabel telah digunakan dengan benar. Oke, di sini saya sudah membuat datanya dengan 10 data. Kita running, sudah sukses. Untuk menampilkan datanya menggunakan perintah select bintang from kunjungan. Execute. Nah, oke, setiap pada tabel ini saya memasukkan 10 data transaksi. Setiap transaksi menghubungkan atau
menghubungkan satu pengunjung dengan satu destinasi menggunakan foreign key, yaitu ID destinasi dan ID pengunjung. Dengan demikian relasi antar tabel dapat berjalan lebih baik. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengecek relasi database ya. Oke. Sebentar. Oke, agar memangkas waktu ya, durasi. Ini saya sudah siapkan. Nah, pada tahap ini saya melakukan pengujian relasi dengan perintah join. Query ini menggabungkan tabel kunjungan, pengunjung, dan destinasi sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap. Hasilnya memperlihatkan nama pengunjung, nama destinasi, tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan total pembayaran dalam satu tampilan. Hal ini membuktikan bahwa relasi antar tabel telah berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Setelah database selesai dibuat beserta data dan relasinya, selanjutnya saya akan mengimplementasikan fitur if else ya. If else ini merupakan struktur percabangan yang digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan suatu kondisi. Apabila kondisi bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah pada bagian if. Sedangkan apabila kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah pada bagian else. Pada contoh pertama, saya akan mengecek apakah harga tiket suatu destinasi termasuk mahal atau terjangkau. Oke, untuk query-nya kita menggunakan delimiter ya. Ada ini. Oke. Lalu ada create, prosedur, cek harga tiket, tekan in cp_id begin. Oke, juga sudah. Tulis begin. Ntar lagi. Lalu ada declare p_ harga desimal ini 10,2. Lalu ada select ya, harga tiket, lalu ada into v_ harga, lalu from destinasi where the ID destinasi yang dengan p_id seperti ini. Lalu ada if v_ harga lebih besar sama dengan 100 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 10. Tap select harga tiket mahal as keterangan. Oke, lalu ada
else select harga tiket terjangkau. Oke, benar. As keterangan. Oke, jika sudah, and if ada ini, lalu and dollar, lalu delimiter. Oke, sudah sukses. Lalu saya akan menjalankan prosedurnya. Call, cek harga tiket, tidak misal. Nah, pada prosedur ini saya mengambil nilai harga tiket berdasarkan ID destinasi yang dimasukkannya. Selanjutnya sistem melakukan pengecekan menggunakan if else. Jika harga tiket lebih dari 1 sama dengan 100.000 rupiah, maka sistem akan menampilkan keterangan harga tiket mahal. Sebaliknya, jika kurang dari 100.000, maka sistem akan menampilkan harga tiket terjangkau. Oke. Lalu pada contoh kedua saya akan mengecek jumlah tiket yang dibeli oleh pengunjung. Delimiter create prosedur cek jumlah tiket in p_jumlah ini begin, lalu ada if p_jumlah besar sama dengan 5, 10. Ada select pembelian banyak. Oke, S sel status. Lalu ada else select pembelian sedikit. As status ya. Lalu ada N if lalu ada N lalu delimiter. Oke, saya skip dulu. Sudah sukses. Oke, untuk ini menekan call, cek jumlah tiket 6. Pada contoh ini sistem tidak mengambil data dari tabel ya, melainkan menggunakan parameter yang diberikan saat prosedur dipanggil. Jika jumlah tiket 5 atau lebih maka akan ditampilkan pembelian banyak, sedangkan jika kurang dari 5 maka akan ditampilkan pembelian sedikit.
Oke, untuk contoh ketiga itu saya akan mengecek total pembayaran pengunjung ya. Untuk query-nya delimiter create prosedur, saya cek pembayaran in p score total desimal 12,2. Oke. Lalu begin. Untuk if-nya p score total misal 200.000 ya. 10 select kategori pembayaran besar S status ya. Terus itu ada else-nya, select kategori pembayaran kecil S status, lalu and if setelah itu and ini, lalu delimiter. Kita execute dulu. Sudah sukses. Lalu saya akan call cek pembayaran misal 250.000 ya. Kita skip. Nah, produser ini melakukan pengecekan terhadap total pembayaran. Apabila total pembayaran mencapai Rp200.000 atau lebih, maka sistem mengelompokkannya sebagai pembayaran besar ya. Jika kurang dari itu, maka yang ditampilkan adalah pembayaran kecil. Kita coba 50.000. Kita execute. Nah, berhasil. Oke. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur if-else sangat berguna untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya. Dengan adanya percabangan ini, sistem dapat memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan data yang diproses. Selanjutnya saya akan memasuk ke case contoh 1 ya. Nah, pada contoh pertama saya akan mengelompokkan harga tiket menjadi 3 kategori, yaitu murah, sedang, dan mahal. Nah, untuk query-nya di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, jika kurang dari 50.000, harga tiket kurang dari 50.000, maka akan termasuk kategori murah. Dan jika dia atas 50.000 dan 100.000 itu masuk dalam kategori sedang ya. Untuk mahalnya itu di
harga 100.000. Nah, lalu kita execute. Nah, query ini mengambil data dari tabel destinasi, kemudian menggunakan case untuk menentukan kategori harga tiket. Jika harga tiket kurang dari 50.000, maka akan diberi kategori murah. Jika harga tiket berada di antara 50.000 hingga 100.000, maka masuk kategori sedang. Sedangkan harga di atas 100.000 akan masuk kategori mahal. Oke, untuk contoh kedua ini, saya akan mengelompokkan jumlah tiket yang dibeli oleh pengunjung ya. Untuk menghemat durasi, saya sudah menyiapkan query-nya. Kita execute. Nah, pada query case ini digunakan untuk mengelompokkan jumlah tiket yang dibeli ya. Jika hanya membeli satu tiket, maka ditampilkan tiket tunggal. Jika membeli 2-4 tiket, maka ditampilkan keluarga kecil ya. Sedangkan pembelian lebih dari 4 tiket dikategorikan sebagai rombongan. Seperti ID kunjungan nomor 8, dia membeli 6 tiket. Nah, kategorinya rombongan ya, karena lebih dari 4. Oke, untuk yang contoh ketiga ini, saya akan mengelompokkan total pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung. Kita execute. Nah, pada query ini saya menggunakan case untuk mengelompokkan total pembayaran. Pembayaran di bawah Rp100.000 akan dikategorikan sebagai pembayaran rendah. Lalu pembayaran di bawah 100.000, pembayaran antara 100.000 hingga 300.000 dikategorikan sebagai pembayaran sedang ya. Lalu ada pembayaran di atas 300.000 termasuk pembayaran tinggi. Oke. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa case sangatlah membantu ya ketika kita ingin mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori berdasarkan kondisi tertentu. Penggunaan case membuat query menjadi lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan menggunakan banyak if else. Oke, untuk contoh selanjutnya saya akan mengimplementasikan struktur perulangan while ya. While ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang selama kondisi yang ditentukan masih bernilai benar. Berbeda dengan case yang digunakan untuk percabangan, while digunakan untuk melakukan proses perulangan dalam MySQL. While biasanya digunakan di dalam storage procedure atau function. Oke, pada contoh pertama saya akan membuat perulangan yang menampilkan angka 1 yang menampilkan angka dari 1 sampai 5. Di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Nah, kita execute dulu. Nah, sudah sukses. Lalu saya akan menjalankan cal while angka. Saya membuat variabel i dengan nilai awal 1. Nah, selama nilai i masih kurang atau sama dengan 5, maka perintah select akan dijalankan ya. Setelah itu nilai i ditambahkan. 1 menggunakan perintah set. Sebentar. Dengan perintah set i sama dengan i ini plus 1 hingga kondisi tidak terpenuhi lagi.
Oke, pada contoh kedua saya akan membuat perulangan untuk menghitung total angka dari 1 sampai 5. Di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Paste, nah seperti ini. Lalu di execute, sukses. Lalu untuk ininya cal. Ini ya, while total. Ini coba ini kita execute. Nah, pada prosedur ini saya menggunakan dua variabel, yaitu i sebagai penghitung dan total sebagai penampung hasil perjumlahan. Selama perulangan berjalan, nilai i akan ditambahkan ke dalam variabel total. Setelah perulangan selesai, sistem akan menampilkan hasil akhirnya. Oke, pada contoh ketiga ini saya akan menampilkan 5 data pertama ya dari tabel destinasi menggunakan perulangan. Ini saya akan menggunakan query-nya. Nah, seperti ini. Kita execute dulu. Sukses. Lalu cal. Nah, ini ya. Copy. Paste. Ini. Execute. Pada prosedur ini saya memanfaatkan variabel i sebagai ID destinasi. Setiap perulangan akan mengambil satu data berdasarkan ID yang sedang diproses. Setelah data ditampilkan, nilai i akan bertambah 1 hingga mencapai 5 ya. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa while sangat bermanfaat untuk menjalankan proses yang dilakukan berulang kali secara otomatis. Dengan menggunakan while, kita tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali, karena sistem akan mengulanginya sebagai kondisi yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan struktur perulangan repeat until ya. Repeat until merupakan perulangan yang akan menjalankan perintah terlebih dahulu, kemudian baru memeriksanya kondisi di bagian akhir. Oleh karena itu, repeat until pasti akan dijalankan minimal 1 kali meskipun kondisi akhirnya sudah terpenuhi. Berikut saya akan memberikan 3 contoh penggunaan repeat until ya. Pada contoh pertama, saya akan menampilkan angka dari 1 sampai 5 menggunakan perulangan repeat. Di sini saya sudah menyiapkan query-nya agar memperhemat durasi video ya. Oke, lalu kita execute. Ini di copy. Lalu cal tutup. Kita execute. Nah, saya membuat variabel i dengan nilai awal 1, kemudian repeat akan menjalankan perintah select terlebih dahulu. Setelah itu nilai i ditambah 1, perulangan akan berhenti apabila kondisi i lebih besar dari 5 telah terpenuhi. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di contoh kedua ini saya akan menjumlahkan angka dari 1 sampai 5 menggunakan repeat. Untuk query-nya seperti ini. Kita execute. Copy. Lokal. Execute. Nah, pada prosedur ini terdapat 2 variabel ya, yaitu i dan total. I dan total. Variabel total digunakan untuk menampung hasil penjumlahan, sedangkan variabel i digunakan sebagai
perhitungan. Lalu setelah perulangan selesai, sistem akan menampilkan hasil total penjumlahan. Oke, saya akan masuk ke contoh yang ketiga. Nah, di sini saya akan menampilkan 5 data ya. Pertama dari tabel destinasi menggunakan perulangan repeat. Oke. Pada prosedur ini saya mengambil data berdasarkan ID destinasi. Nilai ID dimulai dari 1 kemudian bertambah 1 setiap perulangan. Perulangan akan berhenti setelah menampilkan 5 data pertama pada tabel destinasi. Kita coba. Sudah sukses. Oke, sebentar ada error. Sorry, saya belum tulis skalanya. Kita execute. Nah, sudah berhasil ya. Oke, dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa repeat until memiliki fungsi yang hampir sama dengan while, yaitu melakukan proses secara berulang. Perbedaannya terletak pada pengecekan kondisinya ya. Pada while kondisi diperiksa di awal, sedangkan pada repeat kondisi diperiksa di akhir, sehingga perulangan pasti dijalankan minimal 1 kali. Untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan storage prosedur tanpa parameter ya. Storage prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali menggunakan perintah call. Keuntungan menggunakan storage prosedur adalah query menjadi lebih rapih, mudah digunakan kembali, serta mempermudah proses pengolahan database. Pada bagian ini saya akan membuat 3 storage prosedur tanpa parameter ya. Oke, pada contoh pertama saya akan membuat storage prosedur untuk menampilkan seluruh data destinasi wisata. Oke, untuk query-nya seperti ini. Nah, prosedur ini tidak menggunakan parameter sehingga ketika dipanggil sistem langsung menampilkan seluruh data pada tabel destinasi. Coba ses call paste. Oke, untuk contoh kedua yaitu saya akan menampilkan seluruh data pengunjung ya. Query-nya seperti ini. Sekarang ininya call. Ini. Nah, prosedur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel pengunjung ya, tanpa perlu menulis query select secara berulang. Oke, pada contoh ketiga saya akan menampilkan data kunjungan beserta nama pengunjung dan nama destinasi menggunakan join ya. Query-nya seperti ini. Oke, sudah sukses. Pada storage prosedur ini saya menggunakan join ya, untuk menggabungkan 3 tabel sehingga hasil yang ditampilkan lebih lengkap. Informasi yang muncul meliputi nama pengunjung, nama destinasi, tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan total pembayaran. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa storage prosedur tanpa parameter ya digunakan ketika query yang dijalankan tidak memerlukan input dari pengguna.
prosedur cukup dipanggil menggunakan perintah call sehingga penggunaan query menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan storage prosedur dengan parameter ya. Nah, berbeda dengan storage prosedur tanpa parameter yang langsung menjalankan query tertentu. Storage prosedur dengan parameter memerlukan input dari pengguna. Nilai parameter tersebut akan digunakan untuk menentukan data yang akan diproses atau ditampilkan. Dengan adanya parameter, satu storage prosedur dapat digunakan berkali-kali untuk kebutuhan yang berbeda tanpa harus membuat query baru. Oke, pada contoh pertama saya akan membuat storage prosedur ya untuk mencari data destinasi berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk query-nya seperti ini, kita run. Ini kita copy dulu ya, sebentar. Local 3. Oke, pada prosedur ini terdapat satu parameter yaitu PID. Nilai tersebut digunakan pada kasus where ya, where sehingga hanya data dengan ID yang sesuai yang akan ditampilkan. Untuk contoh kedua ini, saya akan menampilkan data pengunjung berdasarkan kota asal ya. Oke, lalu saya akan menampilkannya. Query call seperti ini. Misal dari kota Surabaya. Nah, oke, prosedur ini menerima parameter berupa nama kota. Kemudian query akan menampilkan seluruh pengunjung yang berasal dari kota tersebut. Oke, untuk contoh ketiga saya akan menampilkan seluruh data kunjungan berdasarkan ID destinasi yang dipilih. Oke, ini di copy. Alhamdulillah. Oke, pada storage prosedur ini saya menggunakan parameter P destinasi untuk menentukan destinasi yang ingin ditampilkan ya. Kemudian query menggunakan join dengan tabel pengunjung dan destinasi sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa storage prosedur dengan parameter lebih fleksibel dibandingkan storage prosedur tanpa parameter ya, karena dapat menerima input dari pengguna. Dengan demikian, satu prosedur dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan hanya dengan mengubah nilai parameternya. Oke, setelah berhasil membuat storage prosedur dengan parameter, selanjutnya saya akan mengimplementasikan function. Nah, function ini memiliki konsep yang hampir sama dengan storage prosedur, tetapi function dirancang untuk mengembalikan satu nilai hingga dapat digunakan dalam perintah SQL seperti select. Untuk implementasikan function tanpa parameter ya, function merupakan sekumpulan perintah SQL yang menghasilkan atau mengembalikan satu nilai menggunakan perintah return. Berbeda dengan storage prosedur, function dapat dipanggil di dalam perintah select sehingga sering digunakan untuk proses perhitungan atau menghasilkan suatu nilai tertentu. Pada contoh pertama, saya akan membuat function untuk menghitung jumlah seluruh destinasi wisata.
query-nya seperti ini. Sukses. Nah, untuk itunya kita gunakan select ya. Function ini menghitung jumlah seluruh data pada tabel destinasi menggunakan function count. Hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel total, kemudian dikembalikan perintah return. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini saya akan menggunakan function untuk menghitung jumlah seluruh pengunjung. Ini kita run. Sukses. Untuk menggunakan select lagi ya. Ntar saya copy dulu ini select, paste. Oke, jumlah pengunjung 10 ya. Function ini bekerja sama seperti contoh sebelumnya, hanya saja data yang dihitung dari tabel pengunjung. Oke, untuk contoh ketiga ini saya akan menghitung jumlah seluruh transaksi kunjungan ya. Query-nya seperti itu. Ininya seperti ini. Oke. Fungsi ini gunakan menghitung jumlah seluruh pada tabel pengunjung ya. Nilai yang dihasilkan berupa satu angka sehingga sangat cocok menggunakan function. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa function tanpa parameter digunakan ketika proses dilakukan tidak memerlukan input dari pengguna. Function akan menghasilkan satu nilai yang dapat langsung digunakan pada perintah SQL. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan function dengan parameter ya. Berbeda dengan function sebelumnya, function ini menerima nilai masukan atau parameter. Nilai tersebut akan digunakan dalam proses pengolahan data. Kemudian function akan mengembalikan satu hasil menggunakan perintah return ya. Oke. Pada contoh pertama saya akan membuat function untuk mengambil nama destinasi berdasarkan ID yang diberikan. Oke, untuk ini nama destinasi. Oke, lalu perintahnya select nama destinasi. Oke, function ini menerima parameter berupa ID destinasi, kemudian sistem mencari nama destinasi berdasarkan ID tersebut ya, dan mengembalikannya menggunakan return. Oke, untuk contoh yang kedua saya akan membuat function untuk mengambil harga tiket berdasarkan ID destinasi ya. Tarat, sukses. Function ini menerima ID destinasi, kemudian mengambil nilai harga,
Lalu tiket, mengambil nilai harga tiket ya. Dari tabel destinasi, nilai tersebut dikembalikan menggunakan return sehingga dapat langsung ditampilkan pada hasil query. Untuk contoh yang ketiga, hitung total bayar ya. Nah, saya akan membuat function untuk menghitung total pembayaran berdasarkan jumlah tiket dan harga tiket. Terus saya copy dulu. Di sini ada select, paste, misal 50.000, 4,3. Nah, function ini menerima dua parameter ya, yaitu harga tiket dan jumlah tiket. Kemudian function langsung menghitung total pembayaran dan mengalihkan kedua nilai tersebut dan mengembalikannya menggunakan return. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa function dengan parameter lebih fleksibel dibandingkan function tanpa parameter ya, karena hasil dikembalikan bergantung pada nilai parameter yang diberikan oleh pengguna. Oke, untuk selanjutnya, setelah menyelesaikan function, selanjutnya saya akan mengimplementasikan view. View adalah tabel virtual yang berasal dari hasil sebuah query. View tidak menyimpan data baru, melainkan menampilkan data dari satu atau beberapa tabel yang sudah ada ya. Dengan menggunakan view, query yang kompleks dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dikembalikan. Untuk view merupakan tabel virtual ya, berasal dari hasil query yang sering digunakan, tidak perlu ditulis berulang kali. Untuk query-nya seperti ini. Tekan run. Sukses. Lalu select tentang from for destinasi. View ini digunakan untuk menampilkan seluruh data destinasi ya. Oke, kita ke contoh kedua, view pengunjung. Sukses. Select from pengunjung. Sorry, ada yang error. Pengunjung. Oke, udah benar. Select from pengunjung. Oke, lalu ada contoh 3 view join ya. Nah, untuk query-nya seperti ini. Sudah sukses. Lalu cek dulu. Taran. Oke. Untuk selanjutnya ada storage prosedur memanggil view ya, dengan 3 contoh. Query-nya seperti ini. Taran, sudah sukses. Lalu ada seperti ini. Sudah berhasil ya. Untuk contoh yang kedua ada ini. Lalu kita running. Oke.
view destinasi. Nah, untuk udah seperti ini ya. Oke, untuk contoh yang kedua, saran. Saya coba dulu kalau. Wah, ini berhasil ya. Oke, untuk contoh ketiga yaitu ada yang ini. Taran, sudah sukses. Lalu ini. Nah, oke. Semua contoh itu udah berhasil. Setelah itu saya akan membuat trigger ya. Untuk sebelum buat trigger, saya akan buat tabel log dulu. Oke. Untuk query-nya seperti ini. Taran. Nah, udah sukses. Lalu saya akan trigger insert. Keren. Sudah sukses. Lalu saya akan menguji dengan query seperti ini. Nah, sudah sukses ya berarti. Oke, saya akan trigger update ya. Untuk query-nya seperti ini. Taran, sukses. Lalu kita uji dengan menggunakan query ini. Harga destinasi, set harga tiket 25.000, where di ID destination ID 1 ya. Oke, berhasil. Lalu saya akan trigger delete query-nya seperti ini. Saya akan run. Apakah sukses? Oke, sudah sukses. Lalu saya akan uji. Sudah sukses. Oke, saya akan melihat log aktivitas ya. Nah, ini dia. Saya udah menambahkan destinasi Pantai Kenjeran tanggal di tahun 2026 bulan 7 tanggal 3 pada jam 17.06 ya. Lalu ada Gunung Bromo. Untuk mengupdate saya mengisi Gunung Bromo, lalu hapus destinasi Pantai Kenjeran. Oke, selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh kursor ya. Untuk contoh yang pertama seperti ini. Taran, oke, sudah sukses. Lalu saya akan memanggilnya seperti ini. Taran. Nah, sudah berhasil. Oke. Untuk kursor kedua ini membaca nama pengunjung ya. Saya akan ini select sebentar. Nah, ini ya. Ini tinggal sebentar. Ini kita copy aja. Kita paste di sini. Oke. Select. Nah, ini kita ganti nama pengunjung.
tes, kita coba. Nah, oke. Oke, sorry untuk sebentar. Kursor 2 ini salah ya. Query-nya seperti ini. Nah, sudah sukses. Lalu saya akan memanggil ya. Nah, sudah berhasil. Lalu untuk contoh kursor ketiga yaitu seperti ini. Nah, oke, udah berhasil ya. Sukses. Lalu saya akan memanggil Kal. Nah, sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan melakukan proses backup database ya. Nah, backup database ini bertujuan untuk membuat salinan seluruh struktur database beserta data yang telah dibuat sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data, database masih dapat dikembalikan menggunakan file backup tersebut. Nah, pada SQL Yok saya menggunakan fitur backup database as SQL dump, kemudian menyimpan hasil backup dalam bentuk file berekstensi SQL. Oke, sebentar. Oke, untuk yang pertama yaitu di SQL Yok ini ada di database. Lalu ini, nah udah saya SQL dump. Saya akan mengarahkan ke sini. Tabelnya si nama 1 ya, backup 1, export sukses. Nah, oke. Untuk merestore database di SQL Yok yaitu, nah setelah proses backup selesai, saya melakukan proses restore menggunakan file SQL ya yang telah dibuat sebelumnya. Saya membuat database baru, kemudian mengeksekusi file hasil backup sehingga seluruh struktur tabel, relasi, serta data berhasil dikembalikan ke dalam database. Oke, untuk melakukan proses restore database ya, yang pertama yaitu membuat database baru ya, atau jika sudah seperti ini, lalu database import ini. Nah, tinggal di execute aja. Nah, jika sukses maka done, lalu jalankan perintah show tables store dan show tables. Oke, kita skip dulu. Nah, sudah berhasil ya, yaitu ada destinasi, kunjungan, log aktivitas, dan pengunjung, laporan. Nah, kita coba ini show table. Nah, udah kunjungan, lalu log aktivitas juga. Nah, tadi sudah menambah ini ya, lalu ada pengunjung. Nah, oke, semuanya sudah jelas dan sudah selesai ya. Jadi saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.